Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga makin keren terus ya. Udah lama banget nih Movie Rastis nggak nge-review film Donghua. Sesekali kayaknya asik sih. Film kali ini judulnya Renegade Immortal, Battle of God Gangs, dirilis Mei 2025 kemarin. Film ini adalah lanjutan dari series Renegade Immortal itu sendiri, yang sampai per video ini dibuat udah berjumlah 125 episode. Buat kalian fanbase-nya, boleh banget nih absen-absen di kolom komen. Series ini mendapat rating yang tinggi banget gengs. Bahkan di episode 4 sama 7 season 1-nya mendapat rating 9,4/10 di IMDb. Tinggi banget kan? Bahkan series lain jarang yang mendapat rating setinggi itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Renegade Immortal versi filmnya ini bakal sebagus seriesnya? Penasaran kan? Ya udah kalau gitu nggak pakai lama lagi, siapin bantal, ambil cemilan, tarik napas dalam-dalam dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di suatu desa salju yang tenang, Wang Lin, seorang manusia yang telah mencapai level dewa, tengah bertapa untuk waktu yang sangat lama. Anak-anak desa yang melihat Wang Lin pun khawatir jika dia akan kelaparan karena terus berdiam diri. Salah satu bocah perempuan di sana akhirnya memutuskan untuk memberikannya sepotong bakpao. Saat mereka balik ke rumah, betapa terkejutnya para warga mendapati desanya diserang oleh para kultivator jahat. By the way, kultivator adalah manusia biasa yang melatih energi spiritualnya, gengs. Mereka yang menyerang itu mengaku utusan dari kota iblis malam abadi, kota buangan yang berambisi menguasai seluruh negeri. Para warga desa mati berjatuhan terkena serangan. Tapi nggak lama kemudian, Wang Lin datang melindungi bocah yang tadi memberinya bakpao, lalu membantai habis para kultivator jahat itu dengan sekali serang. Di lain tempat, terlihatlah sang petinggi dari kota iblis malam abadi yang bernama Wen Kuang. Dia tengah menginterogasi anak buahnya dengan cara yang amat sadis. Wen Kuang berambisi mendapatkan kekuatan dengan menguasai jurus kultivasi tingkat tinggi. Setelah disiksa oleh Wen Kuang, anak buahnya lalu memberi informasi tentang sebuah kota yang kaya akan sumber daya. Nama kota tersebut adalah Sky Cloud yang terletak di atas awan. Berbekal informasi tersebut, Wen Kuang bersama anak buahnya segera pergi menyerang kota Sky Cloud. Wen Kuang gak tahu kalau kota yang dia serang adalah tempat tinggal dari kekasihnya Wang Lin. Nah, kebetulan juga kekasihnya Wang Lin adalah ketua dari sekte Sky Cloud. Dia adalah gadis bernama Li Muan. Para kultivator Sky Cloud coba menahan serangan dari Wen Kuang, tapi sial kekuatannya terlalu dahsyat. Wen Kuang mengerahkan hujan beracun hingga Muan dan para kultivator di sana terkena infeksi. Sembari mengancam, Wen Kuang meminta Sky Cloud untuk tunduk pada kota iblis malam abadi. Waktu yang mereka punya hanya 7 hari dari sekarang. Jika ilmuwan dan para kultivator lain menolak, maka mereka semua akan mati keracunan. Setelah kejadian itu, para kultivator di sana keheranan karena racun yang ada di tubuh mereka gak bisa dihisap keluar. Walaupun berbagai mantra udah digunakan, ilmuwan juga sudah sempoyongan banget, sehingga salah satu petinggi Sky Cloud menyarankan mereka untuk menyerah kepada kota iblis. Namun sebelum hal itu terjadi, datang Wang Lin, sang kekasih yang sebelumnya berada di desa salju. Dengan kehebatan kultivasinya, Wang Lin berhasil menekan racun yang ada di tubuh Li Muan, sehingga perlahan kondisi mereka semua pun mulai membaik. Salah satu kultivator di sana melapor bahwa mereka diserang oleh seseorang bernama Wen Kuang. Dia mengaku sebagai petinggi kota iblis. Tanpa pikir panjang, Wang Lin langsung mengajak Li Muan ke kota iblis guna mencarikannya obat penawar. Bila perlu, Wang Lin akan membantai Wen Kuang serta seluruh pasukannya karena telah membuat pacarnya menderita. Setibanya di Laut Iblis, Wang Lin bersama Li Muan gak sengaja nih ketemu dengan muridnya yang entah kenapa ada di tempat ini. Namanya adalah Mo dan dia kelihatan hormat banget sama Wang Lin. Wang Lin coba menanyakan kondisi dari Wen Kuang kepada Mo. Ternyata benar aja Mo tahu mengenai Wen Kuang karena dia adalah utusan kota iblis yang lumayan terkenal. Mo lalu mengajak mereka pergi ke kota beracun karena menurut Mo, sebelum Wen Kuang pulang ke kota iblis, dia akan pergi ke kota beracun untuk beristirahat terlebih dahulu. Di waktu yang sama, Wen Kuang yang selesai berendam di air panas kota beracun coba memanggil gurunya yang memegang jabatan tertinggi di kota iblis malam abadi. Dia adalah Shifu, sang kultivator dengan ilmu iblis tingkat tinggi.
Wen Kuang ingin melaporkan hasil jerahannya kepada Shifu, tetapi Shifu coba mengingatkan Wen Kuang akan bahaya besar. Terdapat kultivator legendaris bernama Wang Lin yang dulu pernah membantai habis seluruh makhluk di Laut Iblis. Namun Wen Kuang gak kenal nih sama Wang Lin. Shifu pun memberitahu jika Wang Lin tiba di Lautan Iblis, maka bencana akan terjadi. Laut akan menguap, langit akan terpecah, dan ribuan mayat akan berserakan membentuk gunung. Betapa bahayanya Wang Lin menurut Shifu, sedangkan Wen Kuang malah menyerang Sky Cloud, bahkan memberikan racun mematikan kepada Muan, kekasih tercintanya Wang Lin. Shifu memerintahkan Wen Kuang untuk kabur ke kota iblis secepat mungkin, tetapi sebelum hal itu terjadi, Wang Lin tiba menghancurkan markasnya Wen Kuang. Wan Lin meminta obat penawarnya diserahkan guna menyembuhkan sang kekasih. Namun dengan sombongnya Wen Kuang menolak, lalu mengerahkan anak buahnya sang kultivator ular untuk menyerang Wang Lin. Dengan mudahnya Wang Lin mengalahkan anak buahnya Wen Kuang hingga tewas. Duel pun kembali berlanjut antara Wang Lin dan Wen Kuang. Sialnya Wen Kuang yang licik memicu racun yang ada di tubuhnya Muan lalu kabur menghilang. Wen Kuang coba membangkitkan arwah sang kultivator ular tadi guna mencari tahu cara menyembuhkan racun di tubuhnya Li Muan. Saat diinterogasi dia nggak tahu menau tentang racun tersebut karena Wen Kuang sendiri sebenarnya nggak punya obat penawarnya. Wang Lin terkejut mendengar hal itu, tetapi dia mendapatkan satu clue dari pengakuan si arwah, yaitu Wang Lin harus pergi ke kota iblis malam abadi jika dia ingin menyembuhkan kekasihnya. Pemandangan lalu beralih ke kota iblis malam abadi yang terlihat begitu gelap dan menyeramkan. Shifu yang mendapat kabar bahwa Wen Kuang memicu kemarahan Wang Lin segera menyusun sebuah rencana. Dengan cepat dia menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Yujin untuk membunuh Wang Lin. Sebagai imbalan, Shifu akan memberikan Yujin tahta kepemimpinan kota iblis jika dia berhasil menjalankan misinya. Di waktu yang sama, Wang Lin coba menginterogasi warga di lautan mengenai lokasi kota iblis. Dari sekian warga yang diinterogasi, gak ada yang tahu mengenai keberadaan kotanya. Tetapi salah satu warga di sana memberitahu bahwa Wang Lin harus mencari petunjuknya lewat seorang bernama Yujin yang merupakan raja dari kota Xuanyu. Mendengar hal tersebut, ternyata Mo mengaku juga sedikit tahu tentang kota Xuanyu. Menurut Mo, kota itu agak aneh karena siapapun yang masuk ke sana dalam beberapa hari aja akan langsung tunduk dan rela mati demi Raja Yujin. Kemudian berbekal informasi dari Mo, mereka semua pun berangkat menuju ke sana. Di lain tempat, Wen Kuang yang tahu Shifu memberikan misi kepada Raja Yujin coba menemuinya untuk meminta maaf atas masalah yang dia buat. Usut punya usut, ternyata Raja Yujin ini adalah pamannya Wen Kuang, guys. Wen Kuang terlihat nurut banget sama Raja Yujin karena Raja Yujin lah sosok yang lebih dipercaya oleh Shifu. Hal itu pun membuat Wen Kuang iri. Tekad dia pun semakin kuat untuk membunuh Wang Lin agar dia mendapat pengakuan dari Shifu. Selang beberapa jam, akhirnya Wang Lin, Muan, dan Mo tiba di kota Xuanyu, kota kediaman dari Raja Yujin. Gak ada yang aneh dari pemandangan di sana, kota terlihat sangatlah makmur. Bahkan para warga kelihatan ceria banget ngelakuin aktivitas seperti biasa. Wang Lin pun sampai terkejut karena ada kota seindah ini di lautan iblis yang mengerikan. Dan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Wang Lin tengah dipantau dari kejauhan oleh Yujin. Saat berkeliling pasar, Mo terkejut melihat salah satu wanita pedagang lampion yang pernah dia temuin di istana iblis langit. Karena merasa curiga, mereka pun masuk ke toko wanita itu. Li Muan awalnya melihat-lihat lampion yang ada di sana, tapi saat wanita itu ditanya tentang lokasi istana iblis, tiba-tiba saja Li Muan diserang olehnya. Beruntung Wang Lin bertindak cepat dengan menyerang balik wanita itu. Nampaknya wanita itu telah dikontrol oleh seseorang sehingga bertindak layaknya boneka. Wang Lin dan yang lainnya lalu pergi dari toko itu untuk menggali informasi lebih mendalam. Li Muan terlihat semakin cinta dengan Wang Lin yang selalu berusaha melindunginya. Beberapa kali racun di tubuhnya juga membaik karena kultivasinya Wang Lin. Li Muan bermaksud memberikan Wang Lin hadiah berupa gelang agar Wang Lin selalu mengingat dirinya saat menjalani kultivasinya dalam kesendirian.
Mereka begitu terlarut dalam keromantisan dan hendak berciuman. Sebelum hal itu terjadi, Wang Lin tersadar bahwa Limuan telah terhipnotis oleh konsepsi hasrat. Ternyata semua kedamaian yang ada di kota adalah kepalsuan, dan Xuanyu adalah kota yang bisa mempengaruhi hasrat manusia. Siapapun yang terpengaruh dengan hasrat akan dikontrol oleh Yujin layaknya boneka. Sontak dengan cepat, Wang Lin membawa Limuan ke tempat yang aman. Dia lalu membentengi tempat itu dengan panji larangan agar Limuan terlindung dari konsepsi hasrat. Sebelum pergi, Wang Lin memberikan Limuan gelang yang dapat menghubungkan jiwa mereka jika salah satu ada yang terancam. Setibanya di tengah kota, Wang Lin langsung menyerang Yujin dan pertempuran hebat pun terjadi. Tanpa disangka-sangka, Yujin lah yang berhasil menandingi kekuatan Wang Lin. Wang Lin berhasil tertangkap dengan secara mengejutkan. Limuan juga terikat di sana. Di saat Wang Lin marah, Yujin lalu memasukkan jurus konsepsi hasrat ke dalam pikirannya Wang Lin. Dan tepat di depan matanya, Wang Lin melihat Limuan dibunuh dengan sadis oleh Yujin. Wang Lin sontak mengamuk dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia begitu sedih dan mencoba merangkul Limuan yang tak bernyawa. Tapi ternyata semua hal yang dilihat oleh Wang Lin hanyalah sebuah ilusi, dan Wang Lin telah jatuh ke dalam jebakan Yujin. Wen Kuang yang menyaksikan pertarungan itu begitu terpukau akan kehebatan paman Yujin. Limuan mengetahui kalau Wang Lin dalam bahaya. Lewat gelang jiwa yang sebelumnya diberikan Wang Lin, alam bawah sadar mereka saling terhubung. Dan Limuan coba menyadarkan Wang Lin bahwa dirinya terkena ilusi. Limuan yang mencoba sekuat tenaga pun batuk darah. Hingga secara mengejutkan, Wang Lin berhasil melepaskan hipnotis dan langsung menyerang balik Yujin. Yujin kaget banget karena ada yang bisa terlepas dari jurus konsepsi hasratnya. Dengan kekuatan full power, Wang Lin berhasil menghajar Yujin hingga tewas. Setelah itu dia bergegas membawa kabur Limuan dari sana karena kondisinya semakin kritis. Konsepsi hasrat telah lenyap dan para warga kota Xuanyu yang telah lama terhipnotis begitu kebingungan setelah sadar. Sebenarnya mereka adalah warga kota lain yang jiwanya terperangkap dan dikontrol. Tapi gak lama dari situ, kota yang hancur dan warga yang berjatuhan setelah pertempuran dipulihkan oleh seseorang dengan membalikan waktu ke garis awal. Ternyata yang datang adalah Shifu, pemimpin utama dari kota iblis malam abadi. Mengetahui bahwa Yujin telah tewas, akhirnya Shifu sendirilah yang memutuskan untuk turun tangan menghadapi Wang Lin. Di saat Wang Lin tengah menekan racunnya Limuan, Shifu datang menyerang Wang Lin secara brutal. Wang Lin terpental dan begitu kewalahan menandingi kekuatan Shifu. Alhasil dia pun coba bernegosiasi agar Shifu memberikan obat penawarnya, karena Wang Lin sendiri gak berniat mengusik kota iblis malam abadi. Sialnya, permintaan itu ditolak. Mau gak mau Wang Lin harus mengalahkan Shifu jika ingin Limuan terselamatkan. Di saat Wang Lin hampir mati tertusuk pedang, akhirnya dia mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, yaitu tubuhnya dalam wujud dewa kuno. Shifu yang menyaksikan perubahan Wang Lin pun merasa akan mati di tangannya. Tak ada kultivator yang sanggup menandingi kekuatan ras purba yang menentang hukum langit. Saat dihajar habis-habisan oleh Wang Lin, Shifu berpesan kepada Wen Kuang untuk menghisap tablet darah miliknya.
Di momen yang sama, Wen Kuang yang tahu Shifu mati di tangan Wang Lin segera pergi ke kuil kuno untuk melakukan ritual. Jiwa Shifu yang mati pun dihisap dan akan hidup kembali di dalam tubuh Wen Kuang. Setelah pertarungan itu, Wang Lin segera mengambil obat penawar racun yang ada di jasad Shifu. Akhirnya Limon selamat dan berhasil sembuh dari racun yang dideritanya. Kematian Shifu membuat Wen Kuang berhasil mencapai tahap akhir Soul Formation. Kekuatannya telah jauh melampaui Shifu dan sekarang dialah yang menjadi penguasa baru di kota iblis malam abadi. Gak berhenti sampai di situ, seluruh kekuatan warga kota iblis pun dihisap olehnya. Di waktu yang sama, Wang Lin begitu terkejut karena tiba-tiba Limuan yang baru sembuh jiwanya juga ikut terhisap. Ternyata hujan racun yang dikeluarkan Wen Kuang kemarin adalah bentuk penyamaran dari teknik penyedotan jiwa. Limuan memang sembuh, tapi jiwanya terikat oleh penguasa kota iblis malam. Hal itu juga menimpa seluruh kultivator yang ada di Sky Cloud. Mereka semua dihisap jiwanya oleh Wen Kuang. Alhasil Wang Lin coba memperkuat gelang ilmuwan agar jiwa mereka tetap saling terikat. Dia berjanji akan menyelamatkan Limuan nanti setelah mengalahkan Wen Kuang. Setibanya di kota iblis malam, Wen Kuang langsung menghampiri Wang Lin. Kemudian pertarungan hebat pun terjadi. Wang Lin berhasil menghajar Wen Kuang hingga membuatnya terkapar. Wujud dewa perang kuno Wang Lin sangatlah kuat. Maka dari itu Wen Kuang kembali menjalani ritual penyedotan jiwa guna memulihkan kekuatannya. Yang dihisap kali ini adalah jiwa terdahulu seluruh penguasa antar generasi yang memimpin kota iblis ribuan tahun lalu. Melalui teknik ini, Wen Kuang mendapatkan seluruh ingatan hidup dan kekuatan milik para pendahulunya. Nah, karena jiwa Limuan terikat sama jiwanya Wang Lin, sialnya kekuatan Wang Lin juga berhasil dihisap Wen Kuang menggunakan teknik koneksi jiwa. 我要让你眼睁睁地看着自己的一切，这就是师尊，用生命。 Pertarungan berlangsung sengit gengs, dan akhirnya Wang Lin tumbang melawan Wen Kuang. Bahkan Wen Kuang mampu ngeluarin konsepsi life and death yang dikuasai sama Wang Lin. Wang Lin yang terkapar hendak dihisap tubuh dewa kunonya oleh Wen Kuang. Namun sebelum hal itu terjadi, Wang Lin menerobos masuk ke dalam jiwanya Wen Kuang, lalu menyerang seluruh penguasa kota iblis yang ada di dalam sana. Berkat bantuan dari Limuan juga, kekuatan dahsyat dari dewa perang kuno Wang Lin berhasil membunuh semua jiwa penguasa kota iblis. Karena kecerobohan Wen Kuang menghisap wujud dewa kuno, kini seluruh kekuatan yang dia miliki telah lenyap. Dengan kekuatan penuh, Wang Lin menghajar Wen Kuang hingga tewas. Seluruh jiwa warga kota iblis yang terhisap pun telah bebas, dan Limuan berhasil diselamatkan. Sepasang kekasih yang saling mencinta itu kini menghabiskan waktu bersama setelah peperangan yang mereka lalui bersama. Wang Lin menyemangati Limuan pada proses pembentukan jiwanya. Diharap Limuan dapat melalui proses ini walau kadang tanpa kehadirannya. Gak lama lagi, Wang Lin akan pergi menempuh jalan kultivasi untuk waktu yang lama. Walaupun berat, tapi Limuan bersedia akan menemani Wang Lin sepanjang waktu. Dengan dia di sisinya ataupun tidak bersamanya. Nah, sekianlah alur cerita dari film Renegade Immortal ini, gengs. Menurut kalian gimana? Seru nggak? Kira-kira kalian mau ngasih rating berapa? Kalau teman-teman punya kritik, saran, teori, atau pendapat apapun tentang Renegade Immortal ini, boleh banget di komen-komen kayak biasa ya. And last but not least, terima kasih sudah menonton.
Jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.